Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Jani Putri dengan NIM 8603314476 dari Prodi PGSD. Di video ini saya akan membahas soal tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada soal 1, kita akan membahas tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga. Pilar-pilar pendidikan yang mengacu pada UNESCO di tahun 1996 dalam kegiatan The International Commission on Education for the 21st Century, yang mana pilar-pilar tersebut dianggap sebagai prinsip yang mendasari pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum untuk pendidikan abad ke-21. Ada 4 pilar pendidikan, yaitu 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do, belajar untuk berbuat atau berkarya. 3. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. 4. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Jadi, kesimpulannya, makna pilar dalam pendidikan adalah pondasi atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar-pilar tersebut menjadi pedoman dalam mengembangkan peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan kemampuan untuk bersosialisasi secara seimbang. Pada soal yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkursho, dan Tutwuri Handayani. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan semboyan, yaitu 1. Ing Ngarso Sungtulodo, yaitu artinya di depan memberi teladan. Guru atau pendidik menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan moral. Keteladanan merupakan cara pendidikan yang efektif karena anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Contoh, guru datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, dan menunjukkan sikap jujur sehingga siswa terdorong melakukan hal yang sama. Kedua yaitu ada Ing Madya Mangunkursho, yaitu artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi peserta didik dalam proses belajar. Guru berada di tengah-tengah siswa untuk membangkitkan motivasi, kreativasi, dan kerjasama. Contohnya yaitu guru membimbing diskusi kelompok dan memberikan dorongan kepada siswa yang kurang percaya diri, serta menciptakan suasana belajar yang aktif. Yang 3 yaitu ada Tutwuri Handayani, yaitu artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Setelah peserta didik mampu belajar secara mandiri, guru memberikan kepercayaan serta dukungan agar mereka berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Contoh, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil proyeknya sendiri dan memberikan arahan bila diperlukan. Pada soal yang ketiga, yaitu ada analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi daring, karakter peserta didik, dan peran guru. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus membimbing peserta didik agar terus berkembang sesuai kodrat dan zamannya. Oleh karena itu, prinsip Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkursho, dan Tutwuri Handayani tetap relevan pada era digital dan teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan peserta didik. Relevansi dalam era digital. Ada Ing Ngarso Sungtulodo, yaitu di depan memberi teladan. Guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Guru menunjukkan cara mencari informasi dari sumber yang terpercaya, menghargai hak cipta, dan berkomunikasi secara santun di media digital. Dan juga ada Ing Madya Mangunkursho, di tengah membangun semangat. Dan ada tantangan penerapan era digital, yaitu 1. Dalam pembelajaran daring. Interaksi langsung antara guru dan peserta didik menjadi terbatas. Guru sulit memantau keaktifan dan pemahaman peserta didik secara menyeluruh, dan tidak semua peserta didik memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. 2. Dalam literasi digital.
Banyak informasi di internet yang belum tentu benar, sehingga peserta didik perlu dibimbing untuk belajar kritis. Dan ada resiko penyebaran hoaks, plagiarisme, dan penyalahgunaan media sosial masih tinggi. Dan tidak semua guru memiliki kemampuan literasi digital yang sama. Dan yang ketiga yaitu dalam pembentukan karakter peserta didik. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengurangi kedisiplinan dan interaksi sosial. Peserta didik rentan terpengaruh konten negatif dari internet, dan penanaman nilai moral dan karakter menjadi lebih menantang karena pengawasan guru dan orang tua tidak selalu optimal. Yang keempat, peran dalam guru. Guru dituntut terus meningkatkan kompetensi teknologi dan pedagogik digital. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi harus mampu menjadi pembimbing dalam memilih dan mengelola informasi. Dan guru harus menyimbangkan pemanfaatan teknologi dengan pendidikan karakter. Pada soal yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkuarso, dan Tutwuri Handayani, masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, rendahnya literasi, serta tantangan dalam pembentukan karakter peserta didik, guru juga harus mampu membangun motivasi dan semangat belajar peserta didik melalui pembelajaran yang aktif dan bermakna. Dari Ing Madya Mangunkarso. Selain itu, peserta didik perlu diberi kesempatan untuk berkembang secara mandiri dengan tetap mendapatkan bimbingan dan dukungan dari guru, yaitu dari Tutwuri Handayani. Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut, pendidik tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Oleh karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan yang penting dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.